bahwa terdakwa Sudi Nur Raharja alias Kusu adalah pemilik, pengguna dan atau yang menguasai channel YouTube dengan nama Kusu 13 Official, bahwa channel YouTube tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berdakwah dan sebagai sarana untuk mempromosikan barang-barang dagangan terdakwa seperti madu, sambal, baju dan lain-lain, serta untuk mendapatkan uang dari postingan-postingan video yang terdakwa upload ke dalam channel YouTube tersebut. Bahwa sebelumnya terdakwa mengenal dengan Bambang Trimulyono, bahwa terdakwa mengikuti berita Bambang Trimulyono dan mengetahui potongan video yang Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1973, bahwa berdasarkan data berupa buku induk siswa SD Negeri Tirtoyoso nomor 111 Surakarta yang beralamat di Jalan Tirtonadi nomor 1 Bimbingan Gandasari Surakarta untuk teman Joko Widodo pada saat sekolah di SD Negeri Tirtoyoso nomor 111 Surakarta, di asalnya SD Siswi Setiawati Bambang Prasetyo dan bahwa dari buku induk siswa di sekolah nomor 496 nomor induk di SDTPD 496 atas nama Joko Widodo tahun 1971 sampai 1973 dengan ijazah nomor 05572 nomor 11 huruf A besar huruf A kecil 05572 bahwa di sekolah ada aksi berupa fotokopi dan sedang asli di bawah yang bersangkutan, bahwa SD Negeri 111 Tirtoyoso adalah campuran sekolah dengan SD Nusukan regrouping dengan 3 SD, bahwa tanggal lahir Jokowi adalah 21 Juni 1991 di Pinggir, bahwa ada materai tertempel di bagian ijazah SD Jokowi yaitu sekitar 40 rupiah, bahwa terkait pernyataan dari terdakwa menurut hukum terdakwa yang selalu mengatakan tidak ada data di SD karena dimakan ayam, sehingga ijazah Joko Widodo dilakukan keasliannya adalah pernyataan yang tidak berdasar karena dari keterangan saksi Watan Kristini CSBD dan dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan masih ada buku induk yang terlihat jelas dari buku induk tersebut ada nama Joko Widodo sebagai siswa SD Negeri Tirtoyoso nomor 100 Jakarta. Dari buku induk tersebut dapat diketahui seseorang benar-benar bersekolah di tempat tersebut. Bahwa saksi mata ini dari CSBD juga mengatakan tidak pernah melihat langsung ijazah. Dan itu juga sudah ada tanggapan dari tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSB terkait ijazah Presiden Joko Widodo, bahwa selama ini juga tidak ada lawan politik dari Joko Widodo yang mempermasalahkan terkait ijazah dari Presiden Joko Widodo yang dituduh palsu tersebut. Lawan-lawan politik dari Joko Widodo tentunya bukan orang-orang bodoh. Apabila mereka merasa memang ada indikasi kuat terkait kepalsuan ijazah Presiden Joko Widodo, mestinya mereka tidak akan tinggal diam dan akan menempuh jalur hukum yang ada. Bahwa di dalam persidangan, terdakwa menerangkan selama podcast tidak diperlihatkan oleh Bambang Tri ijazah Joko Widodo yang palsu sebagaimana yang dituduhkan, yaitu ijazah dari Joko Widodo baik SD, SMP, SMA adalah palsu. Bahwa terdakwa mempercayai apa yang dikatakan oleh Bambang Tri adalah benar karena Bambang Tri telah melakukan hubungan. Bahwa selama persidangan yang terdakwa, saksi Bambang Tri melalui penasihat hukumnya selalu menanyakan kepada para saksi dan para ahli yang dihadirkan penuntut umum apakah pernah melihat ijazah Presiden Joko Widodo SD, SMP, SMA yang asli, tetapi di dalam fakta persidangan sendiri saksi Bambang Trimulyono selaku yang menuduh ijazah Presiden Joko Widodo palsu juga tidak pernah memperlihatkan ijazah Presiden Joko Widodo yang dituduh palsu atau menghadirkan saksi yang pernah melihat ijazah Presiden Joko Widodo yang palsu tersebut, sehingga tujuan saksi Bambang Trimulyono sangatlah tidak berdasar. Bahwa terdakwa di dalam persidangan menerangkan setelah mubahalah terjadi, terdakwa harus mempercayainya. Siapa yang tidak mempercayainya maka akan celaka. Begitu Bambang Tri ada Al-Quran di atas kepalanya, maka terdakwa tidak ada pilihan lain selain harus percaya. Berjasa. Busnul mau minum? Puasa? Kalau minum ya jadikan, gitu ya. Oke, lanjutkan. Bahwa terdakwa menyampaikan belum lama kenal dengan Bambang Tri, namun terdakwa mempercayai Bambang Tri karena merupakan prinsip dari terdakwa, yaitu jangankan 3 jam, 3 menit, kalau dia sudah berani mengangkat sumpah dengan Al-Quran di atas kepala, maka tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari terdakwa. Di satu sisi
terdakwa menerangkan bahwa ada yang bersumpah dengan Al-Quran, maka prinsip terdakwa adalah mempercayainya. Namun anehnya ketika saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan terkait jasa Joko Widodo, keterangan saksi-saksi tersebut ditolak keterangannya oleh terdakwa. Padahal saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebelumnya memberikan keterangan semua telah mengikat sumpah. Bahwa terdakwa dan saksi Bapak tidak pernah melaporkan Presiden Joko Widodo ke pihak lembaga yang berwenang menerima aduan atau laporan, baik kepolisian, ke DPR, atau ombudsman terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, melainkan hanya menyebarkan tuduhan tersebut melalui media sosial YouTube di terdakwa. Bahwa terdakwa dan saksi Bapak bukanlah berprofesi sebagai wartawan yang dilindungi oleh undang-undang pers dalam menyiarkan sebuah berita, melainkan terdakwa hanyalah sebagai YouTuber yang tidak dilindungi oleh undang-undang pers dalam menyiarkan sebuah berita, sehingga terhadap terdakwa dan saksi pemotret dapat dijatuhi pidana apabila konten yang disiarkan mengandung unsur-unsur pidana sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan alat bukti yang sah, maka unsur dengan menyiarkan atau memberitahuan berkait bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut. Bahwa akibat dari adanya podcast yang dilakukan oleh terdakwa dengan Bambang Kris, sebagaimana diunggah dalam akun YouTube Gusnur 13 Official, telah mengakibatkan adanya silang pendapat pro dan kontra di dunia maya yang telah mengakibatkan keonaran-keonaran di masyarakat, yaitu berupa 1. Aksi unjuk rasa yang terjadi di depan kantor kepolisian Baris Krim Polri dan di beberapa daerah di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diberitakan di media elektronik. Di antaranya adalah aksi unjuk rasa pada tanggal 29 September 2002 dari kelompok yang menamakan Aksi Pemuda Merah Putih di depan kantor Mabes Polri. 2. Aksi unjuk rasa pada tanggal 29 September 2022 dari kelompok yang menamakan Barisan Relawan Nusantara di depan kantor Mabes Polri. 3. Aksi unjuk rasa pada tanggal 7 Oktober 2022 dari kelompok yang menamakan Gerakan Penegak Keadilan di depan kantor Mabes Polri. 4. Saksi unjuk rasa pada tanggal 3 Oktober 2002 dari kelompok yang menamakan Remaja Islam Soleh di Provinsi Banten. 5. Aksi unjuk rasa pada tanggal 4 Oktober 2002 dari kelompok yang menamakan Aliansi Pemuda Jawa Barat di Provinsi Jawa Barat. 6. Aksi unjuk rasa pada tanggal 4 Oktober 2002 dari kelompok yang menamakan Aliansi Milenial Muslim Minang di Provinsi Sumatera Barat. 7. Aksi unjuk rasa pada tanggal 4 Oktober 2002 dari kelompok yang menamakan Persatuan Alumni Santri di Provinsi Jawa Timur. 2. Terdapat keonaran di dunia maya berupa komentar pro dan kontra di dalam video yang diunggah oleh terdakwa yang mengabarkan bahwa ijazah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah palsu. 3. Terdapat beberapa surat yang ditujukan kepada Kapolri yang menyatakan rasa tidak setuju terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Bambang Tri terkait wawancara dan mubahalah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Bambang Tri, di antaranya sebagai berikut. 1. Ketua Ikatan Alumni 1976 SMP 1 Surakarta. 2. Surat pengaduan dari sekolah. Berdasarkan uraian-uraian seperti di atas, maka kami jasa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Siti Nur Rahaja alias Gusnur telah terbukti secara sadar meyakinkan bersalah terus melakukan perbuatan atau menyiarkan berita atau berita dengan sengaja menerbitkan keterangan di kalangan rakyat sebagaimana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan umum pidana junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mengingat terkait penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjadi tolok ukur antara lain putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/P/2019/JKT/Sel tanggal 28 Juni 2019 yang diperiksa dengan perkara pidana tingkat pertama atas nama Ratna Sarumpait dengan amar antara lain menyatakan terdakwa Ratna Sarumpait tersebut di atas telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Selanjutnya dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau benar, maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan perbuatannya itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan kepada terdakwa
harus dituntut sesuai dengan kesalahannya. Sebelum kami sampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenalkan kami menamakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan terdakwa pernah dihukum, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa berbelit-belit di hadapan persidangan, terdakwa tidak merasa menyesal. Hal-hal yang meringankan kami anggap tidak ada berdasarkan uraian tersebut di atas. Kami menuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang pasal 182 ayat 1 huruf A, pasal 22 ayat 4, pasal 193 dan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soekarno Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Dur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Dur selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash disk merek SanDisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 8 GB berisi video unggahan channel YouTube Gus Dur 13 official, 2 lembar screenshot postingan video pada akun Gus Dur 3. Sampai ketemu di Padang Mahsyar. Nanti kita di situ ketemu lagi. Disitulah pengadilan yang sebenarnya. Sampai ketemu di pengadilan Allah. Sampai ketemu di pengadilan Allah. Insya Allah. Kemudian pledoi saya berdasarkan lagi mungkin biar kuasa hukum yang menentukan waktunya. Kita kasih waktu 1 minggu. Penasihat hukum pledoi secara tertulis. Ini Selasa sampai selesai pagi. Nanti kalau bisa kita diberikan kopi lainnya karena kita harus dalam kami jadi 1 minggu ya. Silakan nanti koordinasi dengan penasihat hukum. Selain dari PH secara tertulis, argumentasinya saudara juga boleh secara pribadi boleh. Siap. Siap. Kami meminta pada jaksa penuntut umum melalui majelis karena kami dapat dijalankan yakin dari Solo dan di Jakarta demi mempersingkat waktu juga karena kalau kami mengirimkan fisik yang sama untuk kita bahas, mohon nanti dari jaksa penuntut umum kami minta untuk soft copy-nya. Gitu ya. Itu kalau keberatan jaksa kira-kira bisa di kami sih biasanya kalau kami dalam temuan di dalam SDBK boleh dokter itu bagi kami ya tetap jaksa dengan bicara lain. Cuma kalau memang jaksa mengizinkan, kalau tidak mengizinkan ya ini tetap untuk kalau dikirim atau di Jakarta. Ada waktu 1 minggu untuk menyiapkan pembelaan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan ini